Oke, kita lanjut untuk menghitung momen primer akibat pergoyangan. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita menghitung momen primer akibat pergoyangan? Jadi kalau tadi bergoyang itu ada namanya pendel. Pendel ini adalah semacam pengekang ya. Jadi seolah-olah tadi pada saat kita menghitung yang pertama kali tadi, ini tanpa pergoyangan tadi, diberikan pendel di titik D ini, artinya diberikan semacam tumpuan supaya tidak bergoyang. Nah, sekarang pendel itu seolah-olah dilepas, namanya pendel ya, seolah-olah dilepas sehingga akan muncul bergoyang seperti ini. Nah, karena bergoyang seperti ini sehingga akan muncul yang namanya delta displacement. Displacement kita kasih notasi delta aksen ya, di mana delta aksen di titik C sama dengan delta aksen di titik D. Jadi asumsinya adalah batang berapa nilai dari pergeseran di sini sama. Oke. Nah, menghitung momen primernya kita menggunakan rumus seperti ini. Momen primer untuk yang mengalami pergoyangan saja ya, seperti ini. Jadi momen primer adalah 6 EI dikali delta aksen dibagi dengan L pangkat 2. Nah, pertama kita harus asumsikan terlebih dahulu, misalnya displacement yang terjadi itu adalah 1 ya, satuannya adalah ton meter pangkat 3 per EI. Oke. Nah, momen primer yang terjadi akibat pergoyangan ya di batang AC itu, jadi momen primer AC itu sama dengan CA ya, karena posisi terjepit nih, itu adalah 6 dikali EI dikali 1 dibagi L pangkat 2 nya adalah 4 pangkat 2 atau 16. Ketemulah angka minus 0,38. Jadi ini maksudnya minus 6 EI delta aksen per L pangkat 2. Sedangkan MCD itu sama dengan MDC. Kenapa? Karena tidak ada terjadi perubahan panjang. Oke. Sedangkan untuk MDB sama dengan MBD, sama 6 EI delta aksen per L pangkat 2. Ketemu angka adalah ini 0,38. Nah, sekarang kita harus hitung momen akhir akibat pergoyangan. Nah, ini adalah momen akhir akibat pergoyangan. Oke. Sama seperti momen distribusi momen tadi akibat beban luar. Jadi kita buat tabel sampai di FEM. Oke. Jadi titik, batang, distribusi faktor sama dengan di atas. FEM-nya adalah momen primer akibat pergoyangan yang dari sini. Kita masukkan angkanya ke sini. Kita lakukan yang namanya distribusi faktor sampai kita menemukan angka sangat kecil atau mendekati 0. Jadi kita melakukan namanya iterasi sampai kita menemukan nilai di bawah sini adalah mendekati 0. Oke ya. Jadi sebenarnya mendekati 0. Ini kalau saya oh ya, udah mendekati 0. Harusnya sebenarnya sudah sampai sini nih tadi nih. Ya ini. Makin kecil makin teliti sebenarnya. Tuh. Oke. Oke. Jadi dengan cara yang sama, saya tunjukkan sekali lagi, dengan cara yang sama kita akan dapatkan total momen di sini. Berapa total momen di sini kita jumlahkan saja. Total momen ini adalah mulai dari FEM. Ya, jadi kita menjumlahkan mulai dari FEM. Dari sini nih FEM. Ini juga sama dari FEM. Ini sama. Ini sama. Ini sama. Dan pastikan bahwa momen di CA itu sama dengan momen di CD tapi kebalikan. CA di nodal C ya, antara CA dan CD itu sama. DC dan DB itu juga sama. Oke. Nah, prosedurnya juga sama dengan yang sebelum di atas tadi. Jadi perkaliannya bagaimana mendapatkan balance-nya, cobalance-nya dan seterusnya. Oke. Nah, dari tabel distribusi momen akibat pergoyangan ya, kita dapatkan momen AC, CA, DB, BD. Jadi di sini sebenarnya masih ada lagi AC. Ya ini saya ini lagi. Oke, AC, CA, CD. Ini adalah DC. Oke, CD-nya adalah tentu saja CD-nya adalah ini. Oke, dan DC-nya adalah
Ini ya. Oke. Inilah momen akibat pergoyangan. Nah, sekarang kita harus mencari faktor pergoyangan. Oke, kita harus mencari faktor pergoyangan. Faktor pergoyangan dapat dihitung dengan bantuan dengan menggunakan persamaan keseimbangan sigma H di sini. Kenapa? Karena beban yang satu-satunya itu adalah gaya horizontal. Gaya horizontalnya berapa? Sama dengan P. Jadi di sini keterlibatan P. P di sini adalah 10 ton. Oke. Sekarang perhatikan. Kita mengontrol dengan menggunakan sigma horizontal. Otomatis kalau sigma horizontal berarti seolah-olah seperti ini. Jadi di sini ada gaya horizontal di A. Oke. Gaya horizontal di A ditambah gaya horizontal di B dikali dengan suatu faktor pergoyangan K. Oke, dijumlahkan dengan RAH dan RBH akibat beban luar. Kebetulan di sini tadi RAH dan RBH akibat beban luar itu sama dengan 0. Kenapa? Karena memang momen yang dihasilkan di sini kan 0. Oke. Sedangkan RAH akibat pergoyangan, RAH dan RBH akibat pergoyangan itu adalah ini sigma momen biasa saja sebenarnya. Sigma momen kita jumlahkan momen AC tambah momen CA dibagi jaraknya. Jadi MAC ditambah MCA dibagi jaraknya. MAC-nya kan sudah dapat nih. MAC tambah MCA dibagi 4 sama dengan ini. Terus RBH juga sama. MBD tambah MDB dibagi 4 sama dengan ini. Sehingga kita dapatkan RAH dan RBH tadi dari akibat beban luar itu sama dengan 0. RAH tambah RBH akibat pergoyangan adalah ini dikali suatu faktor yang namanya faktor pergoyangan yang kita simbolkan dengan K ditambah 10. Kenapa ditambah 10 di sini? Karena 10 kebetulan gayanya adalah ke kanan. Gayanya adalah ke kanan. Oke. Gayanya adalah ke kanan sama dengan 0. Sehingga 0,13 tambah 0,13 ini sama dengan 0,26 nih ya. 10 pindah ke sana jadi negatif. Jadi K atau faktor pergoyangan di sini kita dapatkan 38,1. Jadi kalau kita mau cari displacement ke samping yang tepat itu berapa? Itu sama dengan K dari displacement ke samping itu sama dengan 38 faktor pergoyangan dikali dengan displacement aksen tadi, delta aksen tadi yang kita asumsikan 1. Oke, ketemulah angka displacementnya itu adalah 38.098, satuannya adalah ton meter kubik pangkat 2 per EI. Ini. Oke. Untuk saya jelaskan untuk momen akhir di slide selanjutnya.